Di sebuah rumah tua yang halamannya masih rindang oleh pohon mangga dan semerbak wangi bunga melati. Duduklah seorang pria renta bernama Pak Harjo di kursi goyang rotan kesayangannya. Senja baru saja menebarkan warna jingga keemasan, warna yang selalu mengingatkan ia pada almarhumah istrinya, Lastri. Sudah 6 bulan lamanya Lastri berpulang, namun bayangannya terasa begitu lekat. Aroma teh melati yang biasa diseduh sang istri seolah masih mengambang di udara, menggoda ingatan Pak Harjo pada hari-hari yang telah lalu. Pria berusia 70 tahun itu menatap nanar ke arah jalanan depan rumah, tempat dulu ia dan Lastri seringkali tersenyum melihat anak-anak mereka. Budi, Santi, dan Anton berlarian pulang sekolah dengan tawa yang begitu riang. Rumah ini adalah istana kenangan mereka, saksi bisu dari setiap tetes keringat dan air mata perjuangan. Setiap sudutnya menyimpan cerita yang tak ternilai. Dinding yang catnya mulai memudar itu pernah menjadi saksi tangis pertama ketiga anaknya. Langkah pertama mereka yang gontai, hingga janji-janji tulus mereka saat memohon restu untuk membina rumah tangga. Pak Harjo dan Lastri telah mengorbankan segalanya tanpa pernah mengharap balasan. Tabungan masa tua yang mereka siapkan dengan susah payah habis tak bersisa untuk membiayai pesta pernikahan Santi yang ingin terlihat paling mewah di antara teman-temannya. Sebidang sawah warisan dari orang tua Pak Harjo rela dijual untuk menjadi modal usaha Budi yang katanya sangat menjanjikan. Dan Anton, si bungsu kesayangan, mendapatkan sebuah mobil dari sisa uang pesangon pensiun Pak Harjo. Ia teringat percakapan di teras ini bertahun-tahun lalu. Nanti kalau kita sudah tua, anak-anak pasti akan merawat kita kan, Pak? Bisik Lastri sambil menyandarkan kepala di bahunya. Pak Harjo tersenyum dan mengangguk mantap saat itu. Sebuah keyakinan yang kini terasa begitu naif dan menyakitkan. Semua ini untuk kebahagiaan kalian, Nak. Begitu selalu ucapan lembut Lastri, sebuah kalimat yang kini terdengar seperti gema di telinga Pak Harjo. Namun, kebahagiaan itu kini terasa palsu dan hampa. Sejak Lastri tiada, kunjungan anak-anaknya menjadi semakin langka, seperti hujan di musim kemarau. Kalaupun mereka datang, obrolan mereka tak lagi menghangatkan jiwa. Budi akan sibuk dengan ponsel pintarnya, membahas soal tender dan proyek jutaan rupiah. Santi lebih sering mengeluhkan harga tas bermerek yang terus meroket atau rencana liburan mewahnya ke luar negeri. Sementara Anton, ia hanya akan muncul di depan pintu jika butuh uang tambahan untuk membayar cicilan mobilnya. Mereka memang duduk di ruang tamu yang sama, namun hati dan pikiran mereka terbang ke dunia yang berbeda. Pak Harjo seringkali hanya menjadi patung hidup, penonton bisu dari percakapan materialistis yang tak pernah melibatkannya. Ia begitu merindukan Lastri, bukan hanya sebagai belahan jiwa, tapi sebagai perekat keluarga yang kini telah benar-benar sirna. Di teras itu, dalam keheningan senja, Pak Harjo merasakan kesepian yang paling menusuk, sepi di tengah keramaian anak-anaknya sendiri. Malam itu, rembulan di langit tampak terbelah oleh gumpalan awan kelabu, seolah memberi pertanda Budi, Santi, dan Anton berkumpul di ruang tengah. Sebuah pertemuan dadakan yang membuat firasat Pak Harjo mulai terasa tidak enak. Ia memilih untuk tetap di dalam kamarnya. Pintu sedikit ia buka, mencoba mencuri, dengar percakapan anak-anak yang ia besarkan dengan cinta dan pengorbanan tanpa batas. Begini Mas, Mbak. Budi memulai pembicaraan dengan nada seorang direktur yang sedang memimpin rapat penting, dingin dan tanpa emosi. Kita semua ini orang sibuk, aku harus mengurus bisnis yang makin besar. Santi dengan urusan rumah tangga dan arisan sosialitanya. Anton juga kerja. Jujur saja, siapa yang punya waktu untuk mengurus Bapak?
Santi menyahut dengan cepat. Suaranya terdengar manja, namun begitu tajam. "Betul itu, Mas. Repot sekali harus bolak-balik ke sini. Belum lagi kalau Bapak sakit-sakitan. Kemarin, aku sampai harus membatalkan acara penting dengan istri pejabat hanya karena Bapak demam. Malu, tahu. Aku sampai harus menjelaskan panjang lebar kenapa tidak bisa hadir di acara sepenting itu." Anton, yang sedari tadi hanya menunduk memainkan kunci mobilnya, ikut bersuara dengan ragu. "Tapi, ini kan rumah Bapak, masa kita?" "Justru itu," potong Budi dengan cepat dan tegas. Ia bahkan mengeluarkan tabletnya dan menunjukkan sebuah perhitungan. "Rumah ini adalah aset besar yang tidak produktif. Lihat, harga tanah di area ini terus naik. Kalau kita jual sekarang, hasilnya bisa kita bagi 3, lumayan untuk tambahan modal dan investasi. Soal Bapak, kita carikan tempat yang lebih layak, panti jompo eksekutif yang fasilitasnya lengkap. Aku sudah survei beberapa tempat, ada yang punya kolam renang dan taman luas. Di sana kan banyak temannya. Ada perawat yang menjaga 24 jam, ini semua demi kebaikan Bapak juga. Di dalam kamar." Pak Harjo refleks menutup mulutnya dengan tangan keriputnya, menahan suara isak yang hendak meledak. Telinganya berdengung hebat. Panti jompo, tempat yang selama ini ia anggap sebagai simbol dari anak-anak durhaka, kini disiapkan secara khusus untuknya oleh darah dagingnya sendiri. Demi kebaikan Bapak atau demi kebaikan dan keserakahan kalian? Hatinya menjerit pilu. Ia teringat bagaimana dulu ia merawat ayahnya yang sakit-sakitan hingga akhir hayat di rumah ini. Tanpa pernah ada satu keluhan pun yang terucap. Ajaran luhur tentang bakti pada orang tua yang ia tanamkan sejak mereka kecil, ternyata tak berbekas sama sekali. Malam itu, di mata Pak Harjo, rembulan tak hanya terbelah, tapi hancur lebur berkeping-keping, sama seperti hatinya. Hari yang mengerikan itu tiba lebih cepat dari yang dibayangkan. Sebuah mobil minibus sewaan terparkir angkuh di depan rumah. Budi dan Anton, dengan wajah datar, mulai memasukkan sebuah koper kecil berisi pakaian-pakaian lusuh Pak Harjo. Santi hanya berdiri di teras, sibuk membetulkan letak kacamatanya, seolah mengantar ayahnya ke panti adalah sebuah acara seremonial yang harus ia hadiri dengan penampilan sempurna. Pak Harjo berjalan gontai keluar dari kamarnya. Langkahnya terasa begitu berat, matanya menyapu setiap sudut rumah itu. Untuk yang terakhir kali, ia menatap lekat bingkai foto pernikahannya dengan Lastri yang tergantung di dinding. Ia menyentuh permukaan meja makan yang dingin, tempat mereka selalu sarapan bersama dalam kehangatan. Ia melangkah ke halaman belakang, mendekati pohon melati yang ia tanam saat Lastri sedang mengandung Budi. Ia memetik sekuntum bunga melati itu, mencium aromanya dalam-dalam, seolah ingin menyimpan wangi sang istri sebagai bekal perjalanannya. Setiap jengkal tanah ini adalah napas hidupnya. Setiap udaranya adalah kenangannya. "Pak, ayo cepat, nanti keburu siang," kata Budi, tanpa sedikit pun menatap wajah ayahnya. Ia sibuk melirik jam tangan mahalnya. Pak Harjo tidak menjawab. Ia hanya berjalan perlahan, selangkah demi selangkah, menuju pintu depan. Tepat di ambang pintu, langkahnya terhenti. Ia berbalik, menatap ketiga anaknya bergantian. Tak ada setetes pun air mata di wajah tuanya. Yang ada hanyalah tatapan yang menyimpan ribuan luka, kekecewaan, dan pertanyaan yang tak akan pernah bisa mereka jawab. Tatapan itu begitu dalam, begitu sunyi, seolah menembus hingga ke dasar jiwa mereka yang paling gelap. Santi mulai merasa tidak nyaman. "Bapak, jangan sedih begitu dong. Di sana kan enak. Banyak temen, nanti kita pasti sering-sering jenguk." Sebuah janji kosong yang bahkan ia sendiri tak yakin bisa menepatinya. Anton tak punya keberanian untuk membalas tatapan ayahnya.
Ia hanya menunduk dalam-dalam, memegang kunci mobil dengan tangan yang gemetar. Rasa bersalah itu menggerogoti hatinya, namun ia terlalu lemah untuk melawan kehendak kedua kakaknya. Pak Harjo menghela napas panjang. Sebuah helaan napas yang melepaskan semua harapan. Lalu ia melangkah keluar melewati ambang pintu itu. Itu adalah langkah terakhirnya sebagai seorang ayah di rumahnya sendiri. Saat pintu mobil ditutup, ia melihat dari balik jendela bagaimana Budi dengan sigap segera memasang pelang besar bertuliskan, "Rumah ini dijual." Saat itu, Pak Harjo tahu ia tak hanya diusir dari rumahnya, ia juga telah dihapus dari kehidupan anak-anaknya. Panti Jompo Wisma Asih berdiri megah dengan taman yang terawat rapi. Dari luar, tempat itu tampak seperti sebuah villa peristirahatan yang nyaman dan damai. Namun, bagi Pak Harjo, dindingnya yang dicat dengan warna-warna cerah itu terasa seperti dinding penjara yang dingin. Kamarnya bersih, ranjangnya pun empuk, tapi semuanya terasa asing dan tak bernyawa. Tak ada lagi aroma masakan Lastri yang menguar dari dapur. Tak ada lagi suara tawa cucu-cucunya yang berlarian di ruang tengah. Yang ada hanyalah kesunyian yang memekakan telinga dan menyesakkan dada. Hari-hari pertama adalah neraka baginya. Ia lebih banyak mengurung diri, duduk di tepi ranjang sambil memeluk erat satu-satunya bingkai foto Lastri yang ia bawa dari rumah. Ia melihat penghuni-penghuni lain, wajah-wajah senja yang menyimpan cerita luka yang hampir serupa. Ada Pak Suryo, seorang mantan guru yang anak-anaknya sukses dan sibuk bekerja di luar negeri. Ada Bu Ratih yang rumahnya diambil alih paksa oleh menantunya sendiri. Mereka semua adalah orang tua yang terlupakan, orang tua yang dianggap sebagai beban. Mereka sering berkumpul di taman, berbagi cerita, bukan untuk mengeluh, tapi untuk saling menguatkan jiwa yang rapuh. Anak zaman sekarang itu beda, Pak Harjo. Bagi mereka, orang tua itu beban, bukan lagi ladang pahala. Kata Pak Suryo suatu sore dengan tatapan kosong. Anak saya seorang insinyur di Jerman. Setiap bulan kirim uang, tapi sudah 5 tahun tidak pernah pulang. Katanya uang bisa menggantikan kehadiran, tapi hati tua ini tidak bisa dibeli, Pak. Pak Harjo mencoba dengan sisa-sisa kekuatannya untuk berdamai dengan takdir. Ia mulai memaksa dirinya ikut kegiatan senam pagi, membaca koran bekas di perpustakaan, atau sekadar duduk-duduk di taman. Namun, setiap malam tiba, saat lampu kamar dipadamkan dan hanya ada kegelapan, bayangan rumah dan kenangan manis bersama Lastri selalu datang menghantuinya tanpa ampun. Janji anak-anaknya untuk sering menjenguk hanyalah angin lalu yang tak pernah berhembus. Minggu pertama, tak ada yang datang. Bulan pertama, hanya ada sebuah panggilan telepon singkat dari Anton yang terdengar gugup dan terburu-buru. Setelah itu, senyap. Pak Harjo akhirnya sadar ia telah benar-benar dibuang. Dinding-dinding baru di sekelilingnya ini adalah monumen penegas kesepiannya. Rumah peninggalan Pak Harjo dan Ibu Lastri laku terjual dengan harga yang sangat tinggi. Uang miliaran rupiah itu langsung mengalir ke rekening Budi, Santi, dan Anton. Mereka merasa seperti baru saja memenangkan lotre terbesar dalam hidup mereka. Mereka lupa, atau mungkin sengaja melupakan, bahwa uang itu berasal dari penjualan sebuah tempat suci yang dibangun dengan air mata dan keringat orang tua mereka. Malam itu, mereka merayakannya di sebuah restoran paling mewah di kota. Restoran di puncak gedung pencakar langit dengan pemandangan gemerlap lampu kota. Budi dengan angkuh mentraktir mereka semua. Ini adalah awal dari kesuksesan kita yang sebenarnya, katanya sambil mengangkat gelas wine-nya tinggi-tinggi. Dengan uang ini, aku bisa memenangkan tender proyek raksasa itu. Perusahaanku akan menjadi nomor 1 di negeri ini. Santi tersenyum penuh kemenangan. Aku akhirnya bisa merenovasi rumah kita, Mas.
Aku akan buat pesta kebun yang paling megah, lebih megah dari arisan Nyonya Wibowo. Aku sudah menghubungi desainer interior terbaik, biar semua mata memandang siapa aku. Sebagian uangnya bahkan sudah ia belanjakan untuk membeli tas dan perhiasan baru. Anton pun tak mau kalah. Ia sudah memamerkan brosur mobil sport keluaran terbaru yang baru saja ia pesan. Aku akan buktikan pada semua orang, aku bukan lagi anak bungsu yang manja dan selalu diremehkan, ujarnya dengan dada membusung. Mereka tertawa terbahak-bahak, bersulang, dan terus membicarakan impian-impian duniawi mereka. Tak seorang pun di antara mereka yang menyebut nama Pak Harjo. Tak ada yang terbersit di benak mereka untuk bertanya bagaimana kabar ayah mereka di panti. Seolah-olah pria tua itu tak pernah ada dalam sejarah hidup mereka. Mereka berpesta pora, menari-nari di atas puing-puing kenangan dan air mata ayah mereka sendiri. Mereka merasa sedang berada di puncak dunia, tak menyadari bahwa pondasi yang mereka pijak sangatlah rapuh karena dibangun di atas dosa dan durhaka. Malam itu, tawa mereka terdengar begitu nyaring, menenggelamkan suara hati nurani mereka yang mungkin masih tersisa. Hukum alam tidak pernah tidur. Ia bekerja dengan caranya yang sunyi, namun pasti. Apa yang kau tabur dengan keserakahan, itulah yang akan kau tuai dengan penderitaan. 6 bulan setelah pesta pora itu, benih-benih kertakan mulai tumbuh dalam kehidupan ketiga anak Pak Harjo, Budi. Dengan kesombongan dan kepercayaan dirinya yang berlebihan, menginvestasikan seluruh uangnya pada sebuah proyek properti yang ternyata adalah penipuan besar. Rekan bisnis yang ia anggap sebagai sahabat, yang sering ia ajak makan malam mewah, kabur membawa semua modalnya entah kemana. Tender yang selalu ia banggakan gagal total. Dalam sekejap mata, perusahaannya berada di ambang kebangkrutan, terlilit utang di mana-mana. Ia menjadi seorang pemarah dan mudah stres, seringkali membentak istri dan anak-anaknya untuk hal-hal sepele. Santi, yang sedang sibuk merenovasi rumahnya menjadi istana kecil, harus menelan pil yang paling pahit. Suaminya tiba-tiba di-PHK dari jabatannya karena terlibat skandal korupsi di kantor. Pemasukan keluarga berhenti total, renovasi rumahnya mangkrak, menyisakan bangunan setengah, jadi yang mengerikan seperti monumen kegagalan. Teman-teman sosialitanya yang dulu selalu memujinya, satu persatu menjauh saat tahu ia tak lagi punya uang. Pesta kebun impiannya hanya menjadi bahan tertawaan. Sementara itu, Anton, yang begitu membanggakan mobil sport barunya, mengalami kecelakaan hebat karena mengemudi dengan ugal-ugalan di jalan tol. Mobilnya hancur tak berbentuk dan kakinya patah di beberapa bagian. Ia harus dirawat berbulan-bulan di rumah sakit dan akhirnya kehilangan pekerjaannya. Uang hasil penjualan rumah habis tak bersisa untuk membayar biaya pengobatan yang sangat mahal. Awalnya, mereka mencoba menutupi masalah masing-masing dengan sisa-sisa gengsi dan keangkuhan yang mereka miliki. Namun, perlahan tapi pasti, mereka mulai merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Ada sebuah kekuatan tak kasat mata yang sedang menarik mereka ke bawah, menuju sebuah jurang kehancuran yang gelap dan tanpa dasar. Di Wisma Asih yang sunyi, Pak Harjo tidak pernah sekalipun mendoakan hal buruk untuk anak-anaknya. Justru sebaliknya, setiap selesai salat tahajud, di sepertiga malam yang hening, ia selalu bersujud dan menangis. Ya Allah, ampuni semua dosa anak-anakku, Budi, Santi, dan Anton. Bahagiakan mereka, jagalah mereka dimanapun mereka berada. Mungkin aku yang telah gagal menjadi seorang ayah yang baik bagi mereka. Doa tulus dari seorang ayah yang terzalimi adalah doa yang paling didengar oleh langit. Namun, doa Pak Harjo seolah membentur sebuah dinding tak terlihat. Gema doanya terasa tak sampai kepada anak-anaknya. Mungkin karena pintu langit telah tertutup rapat oleh keangkuhan dan dosa durhaka mereka sendiri. Di luar sana,
Anton yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit seringkali melamun. Dalam rasa sakit dan kesepiannya, wajah teduh ayahnya selalu terbayang. Ia teringat tatapan ayahnya di ambang pintu, tatapan yang penuh luka, namun tidak ada sedikit pun kebencian di sana. Rasa bersalah yang dulu ia tekan dalam-dalam kini meledak di dadanya. Ia mencoba menelepon kedua kakaknya, mengajak mereka untuk bersama-sama menjenguk ayah mereka dan meminta maaf. "Apa-apaan kau ini, Anton? Aku sedang pusing dikejar debt collector. Jangan menambah masalah," bentak Budi dengan kasar dari seberang telepon. "Jenguk bapak. Kau pikir ongkos taksi itu murah? Aku bahkan tak punya uang untuk membeli beras besok," sahut Santi dengan suara yang tak kalah ketus. Anton putus asa. Ia sadar mereka sudah terlalu jauh tersesat dalam keegoisan masing-masing. Mereka bahkan tidak bisa melihat bahwa semua musibah yang menimpa mereka ini mungkin adalah jawaban langsung dari perbuatan nekat mereka sendiri. Malam itu, di tengah bau obat-obatan yang menusuk hidung, Anton menangis tanpa suara. Ia merindukan ayahnya. Ia merindukan masa kecilnya. Ia merindukan sebuah keluarga yang pernah utuh dan bahagia. Langit di atas kehidupan Budi, Santi, dan Anton kini telah berubah menjadi kelabu pekat. Badai yang datang tak kunjung mau reda. Perusahaan Budi akhirnya dinyatakan pailit. Rumah mewahnya yang menjadi kebanggaannya disita oleh bank. Ia dan keluarganya terpaksa harus angkat kaki dan pindah ke sebuah rumah kontrakan sempit di sebuah gang yang becek dan kumuh. Pria yang dulu begitu angkuh dan selalu tampil necis, kini harus bekerja serabutan menjadi supir ojek online untuk bisa memberi makan anak istrinya. Pernikahan Santi hancur berkeping-keping. Tak tahan hidup dalam kemiskinan dan terus-menerus bertengkar dengan suaminya soal uang, ia akhirnya bercerai. Rumah setengah, jadi mereka terpaksa dijual dengan harga sangat murah hanya untuk menutupi utang yang menumpuk. Santi, yang dulu selalu tampil glamor dan wangi, kini harus bekerja sebagai pelayan di sebuah warung makan. Wajahnya selalu terlihat lelah dan penuh dengan gurat penyesalan. Anton, setelah keluar dari rumah sakit, hidupnya luntang-lantung menumpang di rumah teman-temannya. Kakinya yang kini menjadi pincang permanen membuatnya sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Ia hidup dari belas kasihan orang lain, mobil sport, kebanggaan, dan harga dirinya telah lenyap tak berbekas. Mereka yang dulu bersulang untuk merayakan kesuksesan, kini saling menyalahkan atas kehancuran mereka. Ini semua karena ide gilamu menjual rumah bapak. Teriak Santi pada Budi saat mereka tak sengaja bertemu di pasar. "Kau juga setuju? Kau yang paling bernafsu dengan uangnya untuk pamer pada teman-teman arisanmu," balas Budi tak mau kalah. "Kalau saja dulu kita tidak menuruti Mas Budi, mungkin kita tidak akan menjadi seperti ini," keluh Anton pada dirinya sendiri setiap malam. Ikatan persaudaraan mereka telah retak, digantikan oleh kebencian dan penyesalan yang mendalam. Mereka lupa bahwa langit tak selamanya biru. Awan gelap yang mereka ciptakan sendiri dari perbuatan durhaka pada ayah mereka, kini telah menumpahkan hujan badai yang menenggelamkan hidup mereka tanpa sisa. Setahun telah berlalu dalam penderitaan dan penyesalan. Suatu hari, didorong oleh rasa bersalah yang sudah tak tertahankan lagi, Anton mengumpulkan sisa-sisa uangnya untuk ongkos dan membeli sebungkus roti murahan untuk menjenguk ayahnya di Wisma Asih. Dengan langkah yang tertatih-tatih, ia memasuki gerbang panti jompo itu dengan hati yang berdebar kencang. Ia menemukan Pak Harjo sedang duduk di taman, menyirami bunga mawar dengan beberapa temannya. Wajah ayahnya memang terlihat lebih tua dan lebih kurus, namun ada seberkas cahaya ketenangan di sana. Sebuah kedamaian yang tidak pernah ia lihat setahun yang lalu. "Bapak," panggil Anton dengan suara bergetar.
Pak Harjo menoleh. Ia terkejut melihat penampilan Anton yang begitu lusuh, kurus, dan berjalan pincang. Ia meletakkan gembor airnya dan perlahan menghampiri putranya. Tak ada amarah, tak ada caci maki. Ia hanya menatap Anton dengan tatapan seorang ayah yang penuh kasih. Anton tak sanggup lagi menahan beban di dadanya. Ia langsung bersimpuh di kaki ayahnya, menangis sejadi-jadinya. "Maafkan Anton, Pak. Maafkan kami semua. Kami kualat, Pak. Hidup kami hancur." Pak Harjo dengan lembut membantu Anton berdiri. Ia mengusap air mata yang membasahi pipi putranya. "Berdirilah, nak. Jangan menangis." Ia mengajak Anton duduk di bangku taman. Dengan suara yang tetap teduh, ia berkata, "Bapak tidak pernah marah. Bapak sudah memaafkan kalian semua sejak lama. Rumah yang sejati itu bukan pada dinding dan atapnya, nak, tapi di sini," katanya sambil menunjuk dadanya. "Dan jalan pulang yang terbaik adalah jalan kembali kepada Tuhan. Bertobatlah, perbaiki hidup kalian. Bapak tidak benci kami." Ishak Anton. Pak Harjo tersenyum tipis. Seorang ayah tidak bisa membenci anaknya, nak, hanya bisa mendoakan. Jawaban itu terasa lebih menyakitkan dari 1000 cambukan. Anton semakin terisak. Kebaikan dan kebesaran hati ayahnya terasa seperti ribuan jarum tajam yang menusuk jantungnya. Ia sadar, ia dan saudara-saudaranya telah menghancurkan surga mereka sendiri. Mereka telah membuang sebuah permata yang tak ternilai hanya untuk mengejar kerikil-kerikil yang berkilau sesaat. Saat itu, Anton mengerti mereka telah kehilangan jalan pulang, bukan karena tak tahu alamat rumah, tapi karena mereka telah kehilangan restu dan doa dari orang yang seharusnya paling mereka muliakan. Kisah ini tidak berakhir dengan sebuah keajaiban. Pertobatan tidak serta-merta mengembalikan harta dan kejayaan yang telah hilang. Budi, Santi, dan Anton harus terus menjalani hidup mereka dalam kemelaratan. Mereka telah memanen apa yang mereka tanam di sebuah ladang penyesalan yang tak bertepi. Budi tetap menjadi pengemudi ojek, setiap hari berjuang di bawah terik matahari dan hujan badai. Seringkali melamun teringat betapa nyaman kursi direkturnya dulu. Santi menjadi tua sebelum waktunya. Tangannya yang dulu halus kini menjadi kasar karena setiap hari harus mencuci tumpukan piring di warung. Wajahnya yang dulu selalu ceria kini selalu muram dan menunduk. Anton hidup sebatang kara. Kakinya yang cacat menjadi pengingat abadi akan kesombongan dan kebodohannya. Rasa nyeri di kakinya selalu datang bersamaan dengan rasa nyeri di hatinya. Mereka jarang bertemu, terlalu malu dengan keadaan masing-masing, dan ikatan persaudaraan mereka telah benar-benar putus. Mereka hidup dalam kesepian, persis seperti kesepian yang mereka paksakan pada ayah mereka di Wisma Asih. Pak Harjo menghembuskan napas terakhirnya beberapa tahun kemudian dengan tenang dalam tidurnya. Seorang perawat menemukannya di pagi hari dengan senyum tipis di wajahnya, seolah ia baru saja bermimpi indah bertemu belahan jiwanya. Di tangannya yang dingin, ia masih menggenggam erat foto pernikahannya dengan Lastri. Ia dimakamkan oleh teman-teman pantinya, dan Anton, satu-satunya anak yang menemaninya hingga akhir. Di atas pusaranya yang sederhana, Anton menangis dalam diam. Ia kini mengerti pelajaran paling berharga dalam hidup ini. Harta terbesar seorang anak bukanlah warisan materi, melainkan kesempatan emas untuk bisa berbakti kepada orang tuanya. Sebuah kesempatan yang telah ia dan saudara-saudaranya sia-siakan. Dan kini hanya menyisakan penyesalan yang akan mereka bawa sampai mati. Angin sore berdesir pelan, seolah membisikkan bahwa waktu tak akan pernah bisa diputar kembali.